Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan video esai tren publikasi akademisi. Oke, untuk kita memulai terkait dengan video esai sendiri, memang video esai ini adalah salah satu tren yang terbaru di kalangan akademis, yaitu mempublikasikan hasil karya ilmiahnya ke dalam bentuk video. Nah, sebelum kita membahas tentang video esai itu sendiri, mungkin kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu multiliterasi, yaitu sebuah konsep memahami informasi seseorang tergantung dari beberapa modes. Nah, ada konsep pemahaman dari setiap individu itu tergantung dari modes-nya. Nah, modes itu apa? Modes itu dibagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama adalah linguistik, itu terkait dengan lisan dan tulisan. Kemudian audio, itu terkait dengan bunyi, hening, musik. Jadi ketika ada bunyi-bunyian tertentu atau ada hening, misalkan saya berbicara atau speaker atau pembicara atau pidato itu sedang berbicara, kemudian ada hening, nah itu pun memaknai sesuatu. Makanya hening itu masuk dalam mode bunyi atau audio. Terus kemudian spasial itu posisi, letak, bangunan, lokasi, ekosistem, dan lain-lain. Nah, maksudnya spasial itu adalah penempatan di manakah sebuah visual itu harus diletakkan. Misalkan contoh sederhananya ketika kita mempelajari tentang UX, di sini kalian bisa lihat, nah penentuan letak itu sangat mempengaruhi dari pemahaman atau dari suatu informasi. Contoh sederhana, misalkan istilahnya di supermarket atau Indomaret lah, ketika kalian masuk ke kasir atau sedang membayar di kasir, itu yang tampil adalah cemilan-cemilan, dan itu mempengaruhi posisi jual si cemilan itu. Biasanya kalau orang tua mengajak anaknya, kemudian anaknya pengen cemilan itu karena pas mau membayar harus mengantri terlebih dahulu. Maka dari itu spasial ini juga bagian dari modes atau dari multiliterasi yang merupakan konsep memahami individu. Lalu berikutnya adalah visual, itu adalah gambar, video, warna, perspektif, dan itu sudah kita bahas juga di video sebelumnya tentang psikologi warna. Lalu taktil itu terkait dengan sentuhan, terus rasa dan interaksi, dan yang terakhir adalah gestural atau gerakan, misalkan seperti ini, mimik. Nah, ini adalah mempengaruhi bagaimana audiens atau kalian memahami penjelasan yang saya ungkapkan. Jadi itu tadi, multiliterasi adalah sebuah konsep memahami informasi dari seorang individu, dan itu tergantung dari mood. Mood sendiri terbagi dari beberapa hal yang ada di slide, sudah kita pahami bersama tadi ya. Lalu ketika kita udah memahami multiliterasi, kita harus memahami pedagogi of multiliterasi. Nah, pertanyaannya, kenapa? Why multiliterasi? Jadi ada perubahan yang terjadi pada seorang atau pembelajar dalam memaknai informasi, yakni mengalami, mengkonseptualisasi, menganalisis, dan memahami. Nah, modes of literasi akan membantu orang lebih mudah mengerti. Jadi bisa dikatakan bahwa pedagogi of multiliterasi itu adalah sebuah upaya seorang pengajar memberikan informasi atau konten materi kepada pembelajar dalam bentuk pembelajar itu bisa mengalami, mengkonseptualisasikan materi, kemudian menganalisis hingga pada akhirnya mereka paham. Makanya mungkin ada pepatah mengatakan cara belajar paling baik adalah mengajar. Kenapa? Karena dalam proses mengajar itu dia mengalami belajar, mengkonseptualisasi dari apa yang dia pelajari itu dikonseptualisasikan, dan menganalisis informasi-informasi terkait materi itu, dianalisis mana yang pas untuk pembelajarnya, dan yang terakhir adalah memahami. Setelah itu adalah baru pengajar itu paham. Makanya ada pernyataan bahwa cara paling efektif untuk belajar itu adalah mengajar. Itu bagian dari pedagogi of multiliterasi. Nah,
Lalu kita baru masuki what is a video essay. Nah, di sini adalah bentuk visual dari tema akademik dengan mengkombinasikan tulisan, suara, dan gambar untuk mempermudah menyampaikan gagasan secara digital. Jadi bisa dikatakan biasanya ketika kita ngomongin esai itu selalu bentuknya tulisan. Bisa dalam bentuk esai populer, esai ilmiah yang bentuknya laporan penelitian atau bentuknya adalah jurnal ilmiah. Biasanya seperti itu. Hanya saja tren publisitas yang seperti itu kebanyakan berhenti di perpustakaan. Maka dari itu, tren publisitas akademisi saat ini mencoba membuat atau mengkonseptualisasikan, memvisualisasikan konten-konten akademik itu dalam bentuk video, suara, gambar, tulisan, dan itu dikombinasikan atau dikombinasikan dalam sebuah video esai. Lalu bagaimana membuat sebuah video esai itu sendiri? Nah, misalkan kalian sudah punya esainya atau sudah punya laporan penelitiannya, terus bagaimana cara membuatnya? Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah planning, yaitu merencanakan topik video dan perlengkapan yang dibutuhkan. Membuat catatan singkat juga perlu untuk mempermudah alur penyampaian. Jadi misalkan kalian ingin membuat video esai, yang paling pertama dilakukan adalah merencanakan atau planning. Misalkan kalian sudah punya esainya, sudah punya konten materinya, konten informasi ilmiah yang ingin kalian sampaikan, kalian buat skemanya. Skemanya adalah apa yang ingin saya sampaikan, poin-poin utama, dan kalau perlu kalian memberikan notes atau catatan supaya nanti ketika kalian menjelaskan dalam bentuk video atau bentuk visual itu tidak melebar kemana-mana. Seperti saya, untuk bisa menjelaskan konten materi ini saya menggunakan slide atau PowerPoint sehingga saya tidak melebar kemana-mana. Kalau nggak ada PowerPoint biasanya nanti arah pembahasan akan melebar kemana-mana sehingga nanti tidak fokus informasinya. Nah, setelah planning, hal yang dilakukan kedua adalah storyboarding atau membuat outline cerita video supaya lebih terorganisir sekaligus membuat gambaran visual di masing-masing scene yang diinginkan. Jadi maksudnya storyboarding ini kalian membuat kayak semacam template per scene-nya itu akan seperti apa, sehingga ketika itu di take over atau dikerjakan, orang yang mengerjakan itu bisa langsung memahami tanpa harus bertanya lagi. Jadi gini, misalkan kalian seorang akademisi, kalian sebagai seorang ilmuwan atau mungkin kalian mahasiswa, laporan skripsinya pengen kalian publikasikan dalam bentuk video dan kalian tidak punya skill video, skill editing, skill mengambil gambar. Nah, storyboarding ini sangat penting. Kalian membuat scene apa saja, ada berapa scene, terus kemudian di masing-masing scene itu ada apa saja yang ingin disampaikan. Nah, itu akan mempermudah teman atau orang yang membantu memvisualisasikan hasil karya tulis ilmiah kalian. Seperti halnya misalkan novel Laskar Pelangi ya, misalkan contohnya itu tetap ada storyboardingnya dari si penulis novel kepada si sutradara, sehingga sutradara itu bisa mengarahkan talentnya, artis, terus kemudian tim kreatifnya supaya tidak out of the novel, keluar dari jalur novelnya. Jadi itu fungsi dari storyboarding. Lalu hal yang berikutnya yang harus dilakukan untuk membuat video esai itu adalah finding, filming, dan editing. Nah, di situ menyiapkan footage video, membuat rekaman sendiri, lalu mengedit footage dan rekaman pribadi sesuai dengan kebutuhan video esai. Jadi di sini maksudnya dari finding adalah kalian mencari atau mengkoleksi semua bentuk footage. Misalkan kalian jurusan sejarah atau konten materi yang ingin kalian sampaikan itu ada berkaitan dengan sejarah, mungkin kalian bisa mencari arsip-arsip sejarah dalam bentuk visual ke ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, atau ke Perpusnas, atau kemana lah, ke arsip lembaga-lembaga yang mengurusi tentang kearsipan. Nah, itu tujuannya adalah untuk memperkuat informasi yang ada dalam video esai kalian,
Setelah itu adalah filming. Nah, itu dibutuhkan ketika kalian memang harus ada penyampaian secara personal dari diri kalian. Misalkan kalian seorang peneliti, kalian pengen point out apa temuan dari hasil penelitian kalian, kalian harus menyampaikan itu sendiri. Makanya kalian harus mengambil video kalian sendiri. Dan di akhirnya kalian harus editing, mengcombine dari footage video, kemudian rekaman sendiri, sehingga diedit sesuai dengan kebutuhan dari video essay itu. Dan hal yang harus dilakukan terakhir kali setelah finding, filming, dan editing adalah reference dan kredit. Itu adalah menuliskan referensi konten untuk menghindari plagiasi, sekaligus menulis kredit sebagai bentuk apresiasi. Jadi kalau dalam karya tulis ilmiah biasanya mencantumkan referensi adalah untuk menghindari kita sebagai akademisi yang plagiat. Sedangkan dalam kerja kreatif, penulisan kredit itu adalah salah satu bentuk apresiasi. Ketika hasil karya orang itu dicantumkan dalam karya kita, itu adalah bentuk pengapresiasian kita kepada mereka. Oke, jadi itu adalah video essay, dan video essay akan membuat orang lebih memahami informasi, ide, atau gagasan yang ingin disampaikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin bisa kita diskusikan bersama. Ciao.